Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafala. Di sini saya akan mengerjakan tugas week 14 dan asinkronus 14 dan week 14 dan week 15 algoritma pemrograman 1. Nah, di sini jadi kita punya ada dua soal. Untuk soal yang pertama itu menghitung presentasi hasil pemanah. Jadi di sini soalnya ada buatlah sebuah program untuk menghitung presentasi hasil panahan. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai hasil tembakan secara berulang hingga pengguna memasukkan nilai negatif 1 sebagai penanda akhir. Setiap nilai hasil tembakan memiliki rentang antara 0 hingga 10 hingga hitung dan cetak persentase total nilai dari seluruh tembakan terhadap nilai maksimum keseluruhan, yaitu jumlah tembakan dikalikan 10. Output program harus berupa nilai persentase dengan format desimal hingga 2 angka di belakang koma. Ini ketentuannya sini ada. Program harus memproses nilai masukan hingga mendeteksi sentinel atau pembatas, yaitu negatif 1. Jika tidak ada nilai yang dimasukkan selain sentinel negatif 1, program harus mencetak pesan bahwa tidak ada nilai yang dihitung. Nilai hasil tembakan di luar rentang 0 hingga 10 tidak diperhitungkan dalam total skor. Persentase dihitung berdasarkan total nilai yang diperoleh dibagi dengan nilai maksimum keseluruhan. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh udah jelas bakal gimana gitu, proses-prosesnya udah dijelasin semua. Langsung aja kita ke sini, VS Code. Yang pertama sudah pasti kita harus buat package main. Lalu kita ganti. Ini emang sudah dari sananya ya. Lalu kita ada function main. Lalu yang pertama kita akan masukkan variabel a. Di sini a saya sebagai inputan. Lalu ada score dan total. Dia bernilai integer. Lalu ada variabel. Ini untuk presentasinya saya akan memakai b saja. Dia float 4. Nah, yang pertama ada kita harus nge-scan si inputannya, yaitu A. Nah, lalu setelah itu di sini score saya buat sama dengan 0 dulu dan total juga sama dengan 0 agar dia si base dari nilainya itu 0. Jadi yang pertama kita akan buat if A dia equals atau sama dengan negatif 1, dia akan langsung print jadi yang tidak ada nilai yang dihitung. Nah, setelah itu untuk selain yang ini kita akan membuat else-nya. Lalu dalam else-nya ini yang buat adalah if lagi, karena for dulu, maaf, for a dia nggak sama dengan negatif 1, dia bakal, nah kita baru bikin if-nya. Jadi if a dia lebih besar daripada 0 dan lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini jadi yang if a sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 10 itu sebagai pembatas, karena di sini setiap nilai hasil tembakan memiliki rentangan antara 0 hingga 10. Jadi cuma dari 0 sampai 10 aja. Nah, jadi kalau si inputannya masuk rentangan 0 sampai 10 ini, kita akan membuat si score sama dengan score
tambah A, tambah A ya, untuk menghitung skornya. Lalu kita ada total, dengan total tambah 1 sebagai counter setelahnya. Setelah itu kita scan lagi si inputan yang tadi, yaitu A, untuk nanti biar dia bisa di loopkan lagi. Itu untuk yang persentasenya kita punya B sama dengan plot 64 dari si skor dibagi plot 64 dari si total dikali 10. Nanti bisa jadi koma, lalu kita kalikan dengan 100 agar bisa menjadi bentuknya persen. Untuk print yang paling akhir kita memakai printf, print persentase skor dia diminta, karena diminta di sini diminta mana tadi nih, dengan format desimal hingga 2 angka di belakang koma. Jadi kita memakai titik 2f sen, koma, jangan lupa p nya jangan lupa b nya maksudnya untuk persentase. Dah, untuk matesnya kita terminal sini dulu. Koran soal panah.go. Kita masukkan sini 8, 9, 7, berarti 1. Sudah sama seperti di test case. Kita coba lagi yang satunya langsung garis 1, dia akan langsung print tidak ada nilai yang dihitung. Lalu kita coba lagi 10, 5, 12, 1, 50, sama seperti yang di test case. Kita akan translate kode ini yang oleh golong jadi ke pseudocode. Kita buat dulu programnya. Nama programnya program panah. Lalu tambahkan kamus. Kamusnya di sini kita memiliki tadi A, skor, total bertipe integer. Lalu kita ada B bertipe real atau real. Selanjutnya kita ada algoritma di sini. Algoritmanya kita yang pertama adalah input, si inputannya kita pakai tadi A, lalu kita S nya kita jadikan 0 dan maksudnya skor, lalu totalnya juga kita buat 0. Setelah itu kita langsung saja if A dia sama dengan negatif 1, then maka dia akan output tidak ada nilai yang dihitung. Nah, karena dia tadi udah else, berarti kita pakai karena dia tidak if, berarti selanjutnya else. Nah, else nya kita langsung buat while loop nya. While A dia tidak sama dengan negatif 1, maka dia akan melakukan if A
sama dengan 0 n A lebih kecil daripada 10, kecil sama dengan 10, then maka dia akan melakukan S sama dengan S tambah A. Lalu setelah itu kita akan NF. Selanjutnya ada yang sama total sama dengan total tambah 1. Lalu kita inputkan lagi, input A. Lalu kita akan and while. Lalu selanjutnya kita ada untuk si persennya, itu persen sama dengan skor bagi total kali 10 terus dikali 100. Lalu kita akan output yang paling akhir, yaitu persentase skor titik 2 koma P koma persen. Lalu kita akan NIF dan N program. Nah, kita akan melakukan tracing. Jadi kita tracing yang inputan satu saja. Kan kita misalkan input 8. Input 8 kan sini langsung masuk ke sini. Lalu dia akan mengecek if 8 itu sama dengan negatif 1. 8 kan bukan negatif 1, maka dia akan langsung masuk ke sini. Nah, kalau 8 bukan negatif 1 dan jadi 8 itu masuk ke rentang dari 0 sampai 10, dia akan maaf, ini salah, bisa skor. Dia akan masuk ke sini, yaitu skornya kan 0 tadi, skor tambah berarti sekarang skornya nilainya 8. Nah, itu dia akan NIF, lalu ada total. Jadi totalnya awalnya 0, total sama dengan total, jadi totalnya sekarang ada 1. Lalu kita inputkan lagi. Nah, kan inputan selanjutnya adalah 9. Nah, jadi 9. Nah, jadi 9 kita masukkan lagi ke sini. Karena 9 itu bukan negatif 1, maka dia masuk lagi sini. Lalu dicek lagi apakah 9 itu rentang dari 0 sampai 10. Karena iya, maka dia akan masuk lagi sini. Karena yang tadi skornya adalah 8, jadi bakal 8 ditambah 9. Jadi 17 sekarang skornya. Nah, setelah itu dia akan NIF, lalu yang total tadi, karena tadi ada 1, jadi total tambah 1 lagi, jadi ada 2. Jadi total ini sebagai counter. Setelah itu untuk yang selanjutnya ada 7. Nah, 7 dicek lagi sini. Dia kan bukan negatif 1, maka dia langsung masuk lagi ke sini. 7 itu masuk rentang 0 dan 10 juga. Lalu maka yang tadi dia 17, maka akan ditambahkan lagi 7. Jadi 24. Nah, setelah itu totalnya ditambah lagi jadi 3. Habis itu kita ada inputan satu lagi, yaitu negatif 1. Karena dia inputan yang negatif 1, maka langsung saja ini jadi sudah beres gitu si loopingnya, karena dia menginput negatif 1. Nah, setelah itu karena loopingnya sudah beres, maka kita akan langsung ke sini. Ini ada typo, maaf sebentar. Nah, kita akan langsung ke sini. Jadi untuk presentasinya itu tadi si skor yaitu 24,
ya 24, dia akan dibagi dengan total yang tadi totalnya 3, yaitu total dikali 10, angka 30, jadi 0,8 dikali 100 untuk diubah bentuknya jadi persentase gitu. Jadi 0,8 dikali 100 jadi 80. Seperti yang dilihat di sini jadi 80%. Nah, gimana kalau si inputnya langsung negatif 1? Nah, gini. Kalau inputnya langsung negatif 1, dia akan dicek di sini. If input negatif 1, maka dia akan negatif 1. Dia akan langsung output yang tidak ada nilai yang dihitung. Untuk soal selanjutnya kita ke sini soal menghitung jumlah bilangan genap. Buatlah sebuah program yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan secara berulang hingga pengguna memasukkan bilangan 0 sebagai penanda akhir. Program harus menghitung dan mencetak jumlah bilangan genap dari data yang dimasukkan. Penyelesaian hanya diperbolehkan menggunakan loop tanpa menggunakan pernyataan, kondisi if, atau fungsi metode bawaan lainnya untuk mengecek bilangan genap. Contohnya ada program harus proses nilai masukkan hingga mendeteksi sentinel. Penyelesaian hanya boleh menggunakan operasi aritmatik sederhana perorangan. Ketika ada output adalah jumlah total bilangan genap yang dimasukkan, tidak termasuk nilai sentinel. Untuk Digo, kita seperti biasa kita buat package main, lalu import fmt library-nya, lalu kita akan function main. Kita akan menambahkan variabel saya membuat variabel 0 sebagai inputan, lalu variabel check untuk mengecek dia berapa, dia genap atau tidak, dan variabel g sebagai penampung jumlah genapnya. Lalu dia akan lalu itu bernilai integer, ya. Lalu kita akan fmt scan sini untuk menginput tadi variabel inputan kita yaitu o. Lalu sini kita langsung saja akan membuat for while. For o tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan cek sama dengan o modulo 2 untuk mengecek dia itu genap atau tidak. Lalu negatif 1 untuk menandakan kalau untuk menghitung berapa sih si genapnya itu. Kalau misalkan kita masukkan 2 di modulo 2 sama 0, lalu negatif 1, berarti si bilangan genapnya itu ada negatif 1. Lalu G sama dengan G tambah cek, agar nanti si ceknya itu berubah menjadi variabel G. Lalu kita fmt scan kan lagi agar bisa looping. Lalu sini kita akan G sama dengan G dikali negatif 1. Kenapa G sama dengan G negatif 1? Karena tadi kan si ceknya itu udah dimasukkan ke G kan. Nah, si G ini tuh dikalikan negatif 1 agar nanti jumlah si bilangan genapnya itu tidak ada negatifnya. Jadi misalkan tadi kan 2 modulo 2 negatif 1, 2 modulo 2 0, negatif 1, negatif 1. Lalu negatif 1-nya akan dikalikan negatif 1. Jadi si jumlah bilangan genapnya itu ada 1. Lalu kita akan fmt print. Kita akan print jumlah bilangan genap titik 2, G atau G. Nah, kita akan save. Kita akan coba run di sini. Ya, sudah keren untuk kodenya. Kita akan masukkan inputannya 2, 4, 7, 8, 0. Sudah sama seperti test case, yaitu jumlah bilangan genapnya ada 3. Lalu kita akan coba lagi 1, 3, 5, 0. Sama seperti test case, jumlah bilangannya ada 0.
akan coba lagi. 6, 12, 15, 20, no. Sama lagi seperti test case, dia jumlah bilangan genapnya ada 3. Lalu selanjutnya kita akan translate kode ini ke pseudocode. Nah, untuk itu kita bakal buat dulu nama programnya, program genap. Kita akan tambah kamus, lalu kita akan masukkan variabel-variabelnya. Cek dan G itu bernilai integer. Kita akan mulai masuk ke algoritmanya. Ini sini ada, kita akan input nilainya, yaitu input berarti O. Untuk inputannya berarti kita akan buat while sini, while O tidak sama dengan 0, do cek sama dengan O mod 2 min 1. Lalu kita akan berarti G dengan G tambah cek. Setelah itu kita akan inputkan lagi, input O. Lalu kita akan end while, dan kita akan buat G sama dengan G dikali min 1. Lalu kita akan output jumlah bilangan genap titik 2, G. Kita akan end program. Nah, lalu kita akan melakukan tracing di sini. Nah, untuk tracingnya kita akan coba yang contoh pertama. Kita akan masukkan inputan 2. Karena 2 itu tidak sama dengan 0, kita akan masuk ke cek sini, cek dari 2 tadi, 2 mod 2 yaitu sama dengan 0, 0 min 1 sama dengan min 1. Lalu min 1 nya masuk ke sini karena dia masuk ke G, karena G ditambah min 1. Lalu akan diulangi lagi. Lalu ada 4 mod 2 sama dengan 0 min 1. Lalu jadi kan tadi ada min 1 di sini kan, min 1 ditambah min 1 lagi berarti akan jadi min 2. Lalu ada 7 itu bukan sama dengan 0, 7 mod 2 sama dengan 7 mod 2 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Jadi di sini diceknya ditambah 0 atau tidak nambah, jadi tetap min 2. Lalu ada 8 tidak sama dengan 0, 8 mod 2 yaitu 0, 0 min 1 sama dengan min 1. Lalu G-nya di sini berarti tambah min 1 lagi jadi 3, jadi min 3, sorry. Lalu setelah itu kita inputkan 0, 0 itu sama dengan karena dia sama dengan 0, langsung while langsung n. Lalu kita akan masuk ke yang G sama dengan G dikali min 1. Karena tadi G-nya ada min 3, min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Jadi jumlah bilangan genap dari 2, 4, 7
dan 2478 adalah 3. Loh, sesuai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau terbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.